rekor Instagram. Baru bikin 14 jam, akun bocil bintang Manchester City Phil Foden tembus 1 juta followers. Putra Phil Foden yang berusia 4 tahun Ronnie mendapat 1 juta pengikut Instagram dalam waktu 14 jam setelah dibuatkan akun oleh ayahnya. Playmaker Manchester City itu membuatkan akun media sosial untuk putra kecilnya dan menjadi sensasi. Ronnie terlihat ikut dalam perayaan juara treble bersejarah Manchester City pada musim 2022-2023. Dia bergabung dengan ayahnya di lapangan saat mengangkat trofi Liga Primer, sebelum kemudian terbaru dengan Erling Haaland menjulurkan lidah saat swafoto dengan striker Norwegia itu saat menikmati puncak kejayaan Liga Champions di Istanbul. Ronnie Foden yang lahir pada Januari 2019 juga naik panggung di Manchester saat pawai bus atap terbuka yang dilakukan City dan akan memiliki banyak kenangan manis saat tumbuh dewasa karena beberapa momennya terekam jepretan kamera. Foden cilik baru memiliki 1 unggahan di Instagram untuk saat ini pada 26 Juni 2023, tetapi sudah mencapai 1 juta followers. Dengan ayahnya Phil mengatakan bahwa Elway sudah menjadi sensasi publik setelah melihat putranya diberi julukan itu oleh banyak pengikutnya di Meksiko dan Amerika Selatan. Real Madrid kosongkan jersey nomor 9 warisan Karim Benzema untuk Kylian Mbappe. Real Madrid dilaporkan mengosongkan jersey nomor 9 mereka untuk Kylian Mbappe. Dengan superstar Paris Saint-Germain itu ingin pindah ke Spanyol. Pemain internasional Prancis itu telah lama dikaitkan dengan Los Blancos. Dengan tawaran yang cukup besar dari Santiago Bernabéu, ditolak Paris Saint-Germain di bursa transfer sebelumnya. Pendekatan dengan dana besar lainnya mungkin akan terjadi. Dengan Real tampaknya bersedia memenuhi kesepakatan transfer senilai 200 juta euro plus biaya tambahan. ESPN mengklaim bahwa Mbappe sangat ingin pindah ke Spanyol. Dengan pemenang Piala Dunia itu memberitahu Paris Saint-Germain bahwa dia tidak akan memicu opsi perpanjangan dalam kontraknya. Masa baktinya saat ini akan berakhir pada tahun 2024, yang berarti bahwa Paris Saint-Germain berada di bawah tekanan untuk menjualnya sembari masih bisa meminta biaya transfer yang sangat besar. Juga diklaim bahwa Real Madrid membiarkan jersey nomor 9 mereka kosong dan hanya akan diberikan kepada Kylian Mbappe karena nomor tersebut kini lowong setelah ditinggalkan oleh Karim Benzema yang pindah ke Al Ittihad. Los Blancos telah merekrut pemain internasional Spanyol Joselu di bursa transfer kali ini, namun dia diberi kostum nomor 14. Real Madrid ingin Mbappe masuk ke tim mereka bersama duo Brazil Vinicius Junior dan Rodrigo, karena mereka terus membangun masa depan dengan kebijakan transfer pemain muda yang terwujud dalam diri remaja Inggris Jude Bellingham, dan mereka yakin bahwa saga panjang musim panas lainnya bisa dihindari ketika menyangkut transfer Mbappe. Erling Haaland versus Kylian Mbappe, kelanjutan GOAT Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo. Haaland dan Mbappe digadang-gadang akan menjadi penerus perdebatan GOAT setelah era Messi versus Ronaldo berakhir. Erling Haaland mengakui debat GOAT yang melibatkan Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo memiliki sisi positif, namun enggan membentuk rivalitasnya sendiri dengan Kylian Mbappe. Messi dan Ronaldo berbagi 12 Ballon d'Or di antara mereka dan keduanya sekarang sudah memasuki fase akhir dan karir yang sangat termasyur. Generasi baru pun mulai bermunculan, namun belum ada yang mendekati level mereka. Messi yang sekarang menjadi pemenang Piala Dunia bersama Argentina dan ikon Portugal Ronaldo telah memikat penonton dengan prestasi luar biasa mereka. Jika ada yang mendekati, itu adalah Haaland dan Mbappe. Tapi sang striker Manchester City ogah melihat dirinya dibanding-bandingkan. Bomber internasional Norwegia itu telah digadang-gadang akan bersaing dengan Mbappe untuk memperebutkan status GOAT berikutnya. Haaland dan Mbappe telah menjadi bintang untuk klub masing-masing pada musim 2022-2023. Dengan bintang Norwegia itu mencetak 23 gol dalam 18 penampilan untuk Manchester City. Sementara sang penyerang Prancis mencetak 19 gol dalam 20 laga untuk Paris Saint-Germain. Mbappe juga sukses meraih penghargaan sepatu emas di Piala Dunia Qatar berkat performa gemilangnya yang menggemas 8 gol hingga partai final bersama Prancis. Sedangkan Haaland absen di turnamen tersebut usai gagal lolos bersama Norwegia.
Resmi, Luka Modric perpanjang kontrak di Real Madrid. Buyar sudah semua spekulasi mengenai masa depan Luka Modric. Sang gelandang telah memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Modric adalah salah satu pemain paling senior di skuad El Real saat ini. Ia sudah lebih dari 1 dekade menjadi andalan di lini tengah Los Blancos. Kontrak pemain timnas Kroasia itu habis di akhir Juni 2023 ini. Alhasil, mulai banyak rumor beredar mengenai masa depan sang gelandang gaek tersebut. Real Madrid resmi menyudahi semua spekulasi mengenai masa depan Luka Modric. Mereka telah memperpanjang kontrak sang playmaker. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengumumkan bahwa Modric tidak akan beralih di musim panas ini. Sang gelandang telah menaikkan kontrak baru di Real Madrid. Ia sepakat untuk menambah masa baktinya di Bernabeu hingga tahun 2024 mendatang. Alhasil, semua rumor yang mengatakan Modric cabut dari Real Madrid itu terbukti tidak benar. Modric menjadi pemain keempat yang memutuskan untuk melanjutkan karir bersama Real Madrid. Sebelumnya, ada Nacho Fernandes, Dani Ceballos, dan Toni Kroos yang terlebih dahulu memperpanjang kontrak mereka bersama El Real. Manchester United gigit jari. Adrien Rabiot sepakat bertahan di Juventus dengan teken kontrak baru. Manchester United tampaknya akan gagal mendatangkan Adrien Rabiot. Sekali lagi, dengan sang gelandang dilaporkan menyetujui kontrak baru di Juventus. Pemain internasional Prancis itu telah menjadi incaran setan merah sejak beberapa bulan yang lalu. Dan beberapa kali United berencana untuk memboyong ke Old Trafford. Minat telah dihidupkan kembali pada tahun 2023, tetapi tampaknya lagi-lagi bakal bersambut sebelah tangan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa meski mendapat tawaran dari Inggris, Rabiot telah mencapai kesepakatan dengan Juventus. Ibunya yang juga bertindak sebagai agennya telah mengadakan diskusi positif di Saint Tropez, dengan kemungkinan penandatanganan kontrak baru akan terlaksana pada Rabu, 28 Juni 2023. Rabiot sebenarnya akan berstatus tanpa klub ketika kontraknya habis pada akhir Juni ini. Dengan United terus memantau situasinya. Namun tawaran paket 7 juta euro dari Juventus tampaknya bisa meyakinkan pemain berusia 28 tahun itu untuk bertahan di Turin setidaknya selama 12 bulan lagi. Alternatif Mon, Manchester United bakal angkut pemain Ajax Amsterdam ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah punya opsi alternatif untuk Mason Mount. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana untuk mengangkut Mohamed Kudus dari Ajax Amsterdam. Manchester United diketahui sedang mendekati Mason Mount. Playmaker Chelsea itu disebut-sebut jadi prioritas transfer Manchester United di musim panas ini. Namun proses transfer Mount saat ini berjalan alot. Alhasil, Setan Merah mulai mencari opsi alternatif untuk pengganti Mount. Dilansir ESPN, Manchester United sudah mengantongi calon pengganti Mount di musim panas ini. Setan Merah akan mencoba merekrut Mohamed Kudus dari Ajax Amsterdam. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans MU untuk mendapatkan Kudus di musim panas ini juga terbuka lebar. Sang gelandang dilaporkan ingin pindah dari Ajax. Ia menilai bahwa ia butuh tantangan baru setelah berkarir cukup lama di Belanda. Kudus sendiri dikabarkan sangat nyaman dilatih oleh Ten Hag. Jadi ia siap menyusul sang manajer ke Old Trafford di musim depan. Ajax sendiri dilaporkan sudah menentukan berapa mahar transfer yang harus dibayarkan MU untuk Kudus. Sang pemain dikabarkan bisa diangkut di kisaran 45-50 juta euro di musim panas ini. Rumor transfer AC Milan, usai lepas Sandro Tonali, kini bidik 7 gelandang. Pergerakan AC Milan di bursa transfer musim panas ini cukup mengejutkan. Rossoneri justru lebih sering dikabarkan bakal melepas beberapa pemain penting dalam tim. AC Milan ingin memperkuat lini tengah pada bursa transfer musim panas 2023 dan dilaporkan telah mengidentifikasi 7 pemain yang mungkin cocok untuk skuad asuhan Stefano Pioli. Saat ini, Milan sedang dalam proses penyelesaian penjualan Sandro Tonali ke tim Premier League Newcastle United. Kepergian Tonali akan membuat AC Milan mendapat pemasukan sekitar 80 juta euro. Namun dari sisi teknis, pemain timnas Italia itu merupakan ruh permainan tim di lini tengah, sehingga rival sektor Inter Milan harus gencar mencari pengganti.
Kini Jeffrey Moncada menjabat sebagai kepala pencari bakat AC Milan usai legenda tim Paolo Maldini dipecat. AC Milan dilaporkan telah menyusun daftar target yang bisa didatangkan untuk memperkuat lini tengah musim panas ini. Surat kabar Italia, La Gazzetta dello Sport merinci bagaimana langkah penguatan lini tengah AC Milan usai kehilangan Sandro Tonali. Nama pertama yang diincar adalah pemain bebas transfer Daichi Kamada. Ex pemain Eintracht Frankfurt ini disebut akan menyelesaikan proses transfer dalam beberapa hari mendatang. Bukan cuma Kamada, AC Milan juga mengidentifikasi sejumlah target di lini tengah lainnya. Dimulai dengan bintang muda Sassuolo David Pratesi. Lalu ada nama Ruben Loftus-Cheek, Tajani Reinders. Nama-nama itu merupakan bidikan utama AC Milan. Pilihan lain termasuk Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio, Joy Perman dari PSV, Morten Hazelman dari Les, dan Carni Chukwuemeka dari Chelsea. 3 tahun lalu, momen Mikel Arteta prihatin lihat nasib Arsenal. Mikel Arteta boleh bicara bahwa dia telah membuktikan diri sebagai pelatih yang tepat untuk mengembangkan Arsenal. The Gunners kini disebut sebagai salah satu tim terbaik di Liga Inggris. Bukti perkembangan pesat ini dapat dilihat musim lalu. Arsenal mengejutkan banyak orang dengan jadi salah satu kandidat juara. Bahkan sempat berbulan-bulan memimpin klasemen. Meski akhirnya gagal juara, Arsenal telah menunjukkan banyak perkembangan di lapangan, baik soal gaya main maupun soal mentalitas tim. Karena itulah nama Arteta mulai dipuji-puji. Sebagai mantan pemain Arsenal, Arteta sepertinya lebih tahu apa yang dibutuhkan tim untuk kembali bermain di level tertinggi. Sebelum dipercaya menangani Arsenal, Arteta sempat menimba ilmu dengan menjadi asisten pelatih Josep Guardiola di Manchester City. Momen inilah yang jadi kunci kedatangan Arteta. Saat itu, duduk di bangku cadangan Manchester City, Arteta prihatin melihat Arsenal yang mulai kehilangan identitas mereka sebagai klub top Inggris. Sekarang, Arsenal sudah jauh lebih baik. Mereka tidak selalu menang, sering juga main buruk. Meski begitu, paling tidak sekarang para pemain turun ke lapangan dengan lebih percaya diri.